Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa qala Wahb bin Munabbih, betul ya? Halaman 94, 6 baris dari bawah. Wa qala Wahb bin Munabbih, dan berkata oleh Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala an, wajadtu fit Taurati arba'ata asturin mutawaliyatan. Wajadtu, aku mendapati di dalam kitab Taurat akan 4 kalimat yang berturut-turut. Ahaduha, adapun pertamanya dari 4, man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna annahu lam yughfar lahu lahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillahi ta'ala. Barang siapa membaca akan kitab Allah, fadhanna, maka ia menyangka, annahu lam yughfar lahu, akan bahwasanya dia, yaitu tidak diampunkan bagi dia, lahuwa minal mustahzi'in, sungguh dia yaitu termasuk daripada orang-orang yang memperolok-olok bi ayatillahi ta'ala, terhadap ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasani, adapun yang kedua, man syaka min musibatin nazalat bihi fa innama yashku rabbah. Barang siapa mengeluh ia daripada satu musibah yang menimpa musibah itu dengannya, maka sesungguhnya ia mengeluh akan Tuhannya. Wasalisu, adapun yang ketiga, man hazina ala ma fatahu faqad sakhita ala qada'i rabbih. Barang siapa bersedih, berduka nestapa atas apa-apa yang luput oleh akan dia, maka sungguh ia telah murka atas ketentuan Tuhannya. Warabi'u, adapun yang keempat, man tada'da'a li ghaniin dhahaba sulusadini. Barang siapa merendahkan diri bagi orang kaya raya karena kekayaannya, niscaya hilanglah 2/3 agamanya, yakni naqasa min yaqinihi, ia kurang dari keyakinannya. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara judul bab pentingnya bersabar menghadapi musibah. Judulnya itu. Materi hadis kita adalah hadis mauquf, kalamnya tabi'in. Nabi punya murid
gelarnya sahabat. Sahabat itu berarti murid langsung Nabi. Sahabat punya murid, gelarnya tabi'in. Jadi tabi'in itu muridnya daripada muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in. Tabi'in ini banyak. Bila sahabat aja 124.000 orang, maka satu orang punya murid banyak. Malam hari ini kajian kita mengambil hadis dari tabi'in besar dari Yaman, kelahiran daripada Zamar di Yaman Utara, dari Sana'a, enggak jauh dari Sana'a, ibu kota Yaman. Namanya Wahab bin Munabbih, lahir tahun 34 Hijriah. 34 maknanya setelah Nabi meninggal 24 tahun lahir dia. Enggak ketemu Nabi. Nabi 24, Nabi meninggal tahun 10 Hijriah. Dia lahir 34. 34 kurangi 10, 24. Wahab bin Munabbih ngaji sama banyak sahabat. Abu Hurairah gurunya, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Anas, banyak guru-gurunya banyak. Wahab bin Munabbih adalah terkenal sebagai tokoh Israiliyat, tokoh yang banyak bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu, zaman Nabi Musa dan nabi-nabi terdahulu. Tukang cerita begitu. Di Bukhari juga ada hadis-hadisnya dari Wahab bin Munabbih. Adanya alim Humam bin Munabbih. Pernah menjadi gubernur di Irak di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya beliau pun juga ngajar di negerinya di Sana'a sampai beliau wafat pada tahun 114 Hijriah. Wahab bin Munabbih banyak membaca Taurat, Injil, banyak membaca kitab-kitab agama-agama terdahulu, menjadi lalapan. Wahab bin Munabbih, kata beliau, wajadtu fit Taurati arba'ata asturin mutawaliyatan. Kata beliau, saat aku membaca Taurat, Taurat itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya 5 kitab Taurat itu. Yang pertama namanya Sifrut Takwin, disebut kitab kejadian. Kedua Sifrul Khuruj, kitab keluaran, maknanya ketika Adam sudah keluar dari surga. Ketiga namanya kitab Imamat, ya ini isinya raja-raja, tokoh-tokoh anak cucu Nabi Yakub. Imamat orang Levi gitu, orang Lawi begitu. Kalau kita nyebut Injil Perjanjian Lama, itu namanya Taurat gitu. Keempat kitab Bilangan, dan kelima kitab Ulangan. Itu isinya tuh. Boleh tanya sama orang gitu, isinya
Tapi Injil ini banyak perombakan. Begitu. Orang sana nyebutnya Hebrew, Taurat itu. Begitu. Tapi yang dipakai oleh Yahudi sekarang nggak Taurat, namanya Talmud, petikan Taurat. Kata Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala an, seorang tabi'in besar dari Sana'a, Yaman. Beliau bilang, saat saya baca kitab Taurat, saya dapati ada 4 nasihat yang berturut-turut yang menarik. Ada 4 tulisan. Ini berturut-turut, berbaris ini tulisan. Ada 4. Dan ini menjadi nasihat besar bagi kita. Yang pertama, tulisan itu, kata Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala an, man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna annahu lam yughfar lahu lahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Kata Wahab bin Munabbih, siapa orang yang membaca kalam Allah, Al-Quran, kitab-kitab Allah. Kalau kita Al-Quran, dia baca tuh Al-Quran. Kalau zaman dulu ya Taurat masih itu. Siapa yang baca kitab Allah, Al-Quran, lalu punya pikiran di otaknya, enggak terucap, tidak terucap, terlintas di pikirannya, kayaknya dosa saya enggak diampuni dengan baca Quran ini. Ada tuh terbesit dalam otaknya begitu. Bila ini ada orang kayak begini, pastikan tuh orang sedang nginjak Al-Quran, sedang memperolok-olok ayat-ayat Allah. Orang kalau baca Alkitab, baca Quran kalau kita orang, maka dosanya berguguran. Baca Quran itu dosanya rontok. Makanya, dan dosa itu memberatkan badan kita. Dosa itu memberatkan beban kita. Wa'lam anna dzunubaka qad kabbalatka. Begitu. Dosa itu membebani kita. Maka dengan kita baca Quran, dosa itu berguguran. Apatah lagi kalau kita masih terbata-bata. Kita menghadiri majelis Quran, maknanya kita sedang mau diampuni dosanya oleh Allah, dirontokkan. Siapa yang baca Quran punya pikiran dosanya enggak diampuni, tuh orang lagi mengolok-olok ayat-ayat Allah. Maka bila kita baca Quran, maka dosa kita itu rontok, diampuni dosa. Biar kata kita terbata-bata, enggak apa-apa, baca aja, biar kata sehari seain, selembar gitu, enggak apa-apa, biar dosa kita berkurang. Baca Quran. Makanya Nabi bilang, man qara'al waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa baca surat Waqi'ah saban malam, enggak bakal ngalamin susah hidup seumur-umur. Kenapa? Dosanya rontok. Dengan baca Waqi'ah diampuni, beban itu berkurang, maka rahmat Allah itu akan datang. Sebab innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Seorang hamba diseretkan rezekinya karena punya dosa yang dia kerjakan. Maka dengan baca Al-Quran, dosanya dikikis, maka pelan-pelan sumbatan-sumbatan itu akan hilang, akan mudah jalannya rezeki. Baca Quran, baca Quran.
Begitu, baca Quran. Begitu. Baca Quran. Itu dosa diampuni. Dosa diampuni. Dengan kita baca kitab Allah, dengan kita baca Al-Quran, maka dosa kita rontoh. Pelan. Besar ganjarannya. Lebih-lebih bacanya dalam solat, per huruf 100 ganjaran. Kalau dalam solat, kayak kita solat gitu, baca. Disuruhnya baca, nggak menghafal, mudah Islam. Baca aja. Quran ini memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Wong Nabi bilang, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca. Nabi nggak nyuruh ihfadhu, apalin ya, enggak. Baca aja. Itu nanti Quran bakal datang di akhirat sebagai pengacara, pembela. Bagaimana prasangka kita yang kita banyak salah sama Allah, datang ngadep sama Allah, lalu pengacara yang bela kita adalah Quran. Gilokan dimasukkan ke neraka. Gak bakal. Biar kata sebaris, 2 baris, baca aja, nggak apa-apa, bagus. Itu Quran. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, rahmat Allah turun. Di antara rahmat itu menyebabkan ampunan-ampunan besar didapat oleh kita. Jangan takut. Kenapa kita kurang tertarik untuk membaca Al-Quran? Karena ada tembok besar dosa yang menghalangi kita untuk akrab dengan Al-Quran. Ibarat perempuan men namanya. Kalau orang lagi men, tak boleh dia dekat dengan Al-Quran. Maka berhadas gitu. Kapan ini si perempuan berhadas ini boleh berdekatan dengan Quran? Manakala udah mandi dia, udah suci, mandi hadas besar, bolehlah dia intim dengan Al-Quran. Begitu kita orang laki, kenapa kita enggak tertarik dengan Al-Quran untuk membaca? Karena kita berhadas besar. Ada tembok besar namanya hadas, dosa yang menghalangi kita. Bila kita udah mandi dengan air taubat, minta sama Allah supaya diizinkan mata ini memandang Al-Quran, nanti akan mudah mandang Quran. Biar kata Sa'in, minta sama Allah biar lidah ini mau membaca Al-Quran, maka akan mudah. Karena semuanya balik ke sama Allah. Mintalah sama Allah biar mata ini masih diizinkan memandang Al-Quran. Tengoklah orang-orang buta, dia nangis pengen lihat Quran, Tuhan kasih melek. Masa kita yang melek enggak mau ngebet Quran? Biar Sa'in, mumpung masih melek. Pakai kacamata tak mengapa, yang penting baca, demi mendapatkan ampunan besar dari Allah. Dan itu yang diharapkan. Orang udah wafat, didoakan pada takbir ketiga, Allahumma ghfir lahu, Tuhan ampuni dia, karena butuh ampunan itu. Abu Bakar pun minta sama Rasulullah SAW, alimni ya Rasulullah duaan ad'u bihi fi salati. Rasulullah, bimbing aku doa yang akan aku baca saban aku sholat. Minta, bukan nggak bisa, biar dari mulutnya Rasul, tapi mintanya apa? Diampuni dosa. Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Minta ampunan, maka butuh nih ampunan. Bacalah kita Al-Quran mumpung mata kita masih melek. Enggak apa-apa, terbata-bata, enggak apa-apa. Pelan-pelan nanti bakal dirapihkan nama Allah dengan kita mau baca-baca. Biasa kayak orang belajar sepeda, jatuh-jatuh itu biasalah. Begitu nanti juga lama-lama bisa.
daripada yang ngakunya lancar tapi orang pernah baca. Sesi baca Yasin ya kalau ada tahlilan balasannya berkah bukan ampunan, berkah. Baca Quran, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kegemaran oleh Allah untuk akrab dengan Al-Quran, juga keluarga dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu satu. Kedua, tulisan di bawahnya kata Wahab bin Munabbi radhiyallahu ta'ala an, man syaka min musibatin nazalat bihi fa inna ma yashku rabbah. Siapa yang ngeluh terkena musibah dalam hidupnya, usahanya menurun lagi, bisnis kayaknya belum kelihatan hilal, nggak golol, ngeluh, atau rezekinya picik, sempit, karena memang yang bikin puyeng di pala itu bukan darah rendah tapi dana rendah. Betul nggak? Tuh. Kenceng banget itu. Yang bikin puyeng bukan darah rendah, justru penyakit muncul dari berbagai macam gara-gara dana rendah. Begitu. Siapa orang yang ngeluh, nulis di status, ngobrol sama temennya, ngobrol dari pagi sampai dohor, obrolannya nggak ada ujungnya, ngobrol ngeluh mulu isinya. Maka siapa yang ngeluh dengan musibah yang menimpa dia, di dalam Taurat firman Allah, faka'annama yashku rabbah, dia sebenarnya lagi jelek-jelekin Allah. Jangan diceritakan nama orang. Ntar kalau udah selesai baru diceritakan nama orang. Lihat anak SMA, itu kalau udah coret-coret bajunya pakai pilok, maknanya udah selesai ujiannya. Bener nggak? Gitu. Kalau udah coret-coret, udah selesai, sukses dia. Tapi kalau ujian, jangan berisik, diem aja, tahan aja. Wong lagi duitnya banyak aja nggak dongeng-dongeng, nggak punya duit didongeng-dongengin, dibagi juga ke agama temennya. Makanya temennya bilang, dah, siapa yang nggak punya duit, siapa yang nggak punya beras, datang ke rumah saya jam 10 malam. Mau ngapain? Nangis bareng-bareng. Nangis. Begitu. Jangan ngeluh. Jangan. Biasa aja. Jangan berubah tampang. Jangan. Jangan ketika nggak punya duit ini, nggak punya duit. Biasa aja. Jangan dipakai baju kucel, lecek, dekil, nampak sufi, sulit finansial, nggak diterima kerja juga ngelamar. Lihat tuh yang kerja di Sudirman Tamrin, pakai jas, dasi, tas, keren, diterima. Jangan diunjukin susah, jangan. Biasa aja, biasa, jangan. Jadi man syaka min musibatin nazalat bihi fa innama yashku rabbah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yashku diqa ma'isyatihi fa ka'annama yashku rabbah. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam Nasaihul Ibad hadis. Siapa orang ngalamin pagi lalu mengeluh tentang seretnya jalan rezeki sama orang ngedongengin, maka sebetulnya lagi jelek-jelekin Allah, lagi menghina, membuli Tuhan, dan itu bukan akhlak baik. Sabar, insya Allah enggak malam terus, fajar mesti menyingsing. Insya Allah enggak sulit terus dah kita. Kebahagiaan akan datang sama kita. Sabar saja. Alaysa subhu biqarib. Ya, fajar bentar lagi. Jangan ini. Jangan banyak. Ini begitu. Kita ngadu sama Allah aja. Fa idza sa'alta fas'alillah.
minta aja bangun ke malam. Yanzilu rabbuna fi kulli lailatin fi sama'id dunya. Tiap malam rahmat Allah turun. Kalau sudah jam 3 tiap malam. Allah kalau udah jam 3 malam bilang hal min da'in fa astajibalah. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang berdoa kepadaku, ku beri dia. Adakah yang minta kepadaku, ku kasih dia. Adakah yang minta ampun kepadaku, ku ampuni segede apapun dosa dia. Wa dzalika fi kulli lailah, dalam Sahih Muslim, setiap malam. Kalau kita banyak masalah ngadu sama Allah. Begitu. Ingat, enggak ada yang namanya gembok yang enggak ada kuncinya. Enggak ada yang namanya problem yang enggak ada solusinya. Bila kita yakini problem itu datangnya dari Allah, kuncinya sama Allah. Tangis ya Allah, ngadu, ajak ke bangun bini, anak, ayo doa, biar Allah berikan solusi. Begitulah kita. Jangan banyak diceritain, ditulis di status WA, lapar gue, mana kenyang, ke warteg biar kenyang. Jangan di situ, makan. Iya, jangan. Ngadu sama Allah, ngadu. Insya Allah banyak jalan keluar. Tidak ada orang minta sama Allah nggak dikasih. Iblis saja yang durhaka sama Allah, dosanya seabrek, minta sama Allah, Allah kasih. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, saya minta Engkau biar kata saya ini durhaka, saya dicap kafir, tapi saya yakin Engkau maha baik. Tuhan kasih kesempatan menggoda manusia. Begitu. Apa jawab Allah dalam Al-Quran? Qala innaka minal mundarin. Ya, saya ijabah. Iblis dijabah. Masa kita yang tukang ngaji enggak? Jangan banyak mengeluh. Malam minta sama Allah. Kalau ada kesulitan, malam. Jangan sampai kita orang majelis kalah sama maling derajatnya. Jangan. Beneran. Maling aja yakin kalau malam nyolong mesti diijabah sama Allah. Maka nyolongnya malam. Maling yakin kalau malam tuh manjur. Maling yakin. Masa kita orang majelis kagak yakin? Jangan ngorok-ngorok, melek malam. Biar kata 5 menit ya putar tasbih ke, salat hajat ke, minta sama Allah. Karena Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun amara ahlahu bis salat. Rasul kalau ada masalah yang membuat stres, musibah yang menimpa, selalu bangun istrinya, ayah kita minta sama Allah. Begitu. Minta sama Allah. Jalan keluar. Nanti Allah kasih solusi. Begitu. Jadi kalau kita sakit, di Arab itu sedikit rumah sakit penuh. Enggak kayak di kita. Solusi pertama kalau sakit selalu ngadu sama Allah. Minta kesembuhan sama Allah. Begitu. Tidak sedikit salafus soleh ngadu, kadang sama Rasulullah. Begitu, ngadu. Ada namanya Qatadah bin Nu'man, perang Uhud, kena panah matanya. Panah nancep di bola mata, dicabut itu panah, kecabut bola matanya, udah keluar di panah. Begitu. Dia yakin Nabi itu tukang nolongin orang. Dibawa itu mata, udah kayak biji kambing tuh, ditusuk sate, dibawa-bawa sama dia ke Rasulullah, darah udah mengalir. Bawa ke Rasulullah, ya Rasulullah tolongin anak. Kata Nabi, ya Qatadah, in syita sabarta wa in syita ad'ullaha ta'ala. Kalau kamu mau sabar, kalau nggak mau saya bakal balikin seperti semula, lebih bagus lagi. Nabi dan yakin, ma min syai'in masathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa in qalaba ajmala wa atamma mimma kana fi. Apa saja kalau udah kena tangan mulianya Rasulullah bakal berubah menjadi lebih baik, lebih cakap, lebih segalanya.
Kata dia, Nabi, saya punya tunangan, takut gak mau doang minta putus, repot, jomblo lagi. Balikin aja dah, balikin sama Nabi doang. Sampai mati, nggak pernah sakit mata kanannya. Nabi ngadu, Allah, jangan enggak. Imam Busiri kenapa Burdah seteruk, nggak ada lagi, minta ngadu. Ya begitulah, jangan sama orang, ngadu dulu sama Allah, sama Rasul, begitu. Nanti udah begitu nggak sembuh, minta ampun. Belum berubah juga, minta ampunan, astagfirullahaladzim, belum sembuh, minum madu. Nggak sembuh, habatus sauda. Belum sembuh, baru ke dokter. Kalau kita mau dokter bukan apa bukan, saban hari rajin banget ngecek gula mulai saban pagi. Ya Allah, saya curiga main nyengir-nyengir ini. Jangan, nggak usah. Kita diracuni nama begitu, ngecek mau Quran dia bagi. Udah berapa ayat ya, itu nanti tempat sembuh. Jangan rajin kayak begitu, capek gitu. Ntar ditakut-takutin aja sama dokter, ngeri gitu. Ngadu sama Allah, man syaka min musibatin nazalat bihi fa inna ma yashku rabbah. Kata Allah dalam kitab Taurat, siapa orang yang ngeluh terhadap musibah yang menimpanya, sebetulnya lagi jelek-jelekin Allah, membuli Tuhan, dan itu bukan akhlak yang bagus. Dunia negeri musibah biasa. Nggak ada orang di dunia yang nggak kena musibah, nggak ada. Dan musibah yang terbesar adalah musibah yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir babanya mati. Kena penyakit, karena Madinah adalah dulu Yasrib negeri banyak penyakit. Waktu beli makanan buat 4 bulanan, mati kena penyakit. Emaknya juga mati, umur 6 bulan. Itulah Nabi, umur 6 tahun. Meninggal. Musibah banyak menimpa Nabi. Begitu, tapi sabar. Nanti buahnya enak. Biasa dunia mah. Begitu. Negeri banyak musibah, biasa begitu. Yang ketiga, man hazina ala ma fatahu faqad sakhita ala qada'i rabbih. Kata Allah dalam Taurat, siapa orang berduka nestapa atas nikmat yang luput. Ya Allah, proyek udah depan mata kagak jadi. Begitu, kagak jadi, udah depan mata kagak gol juga. Kita sedih banget. Begitu, sedih, duka nestapa, meratap, maka sebetulnya dia telah marah-marah sama Allah, sama takdir Allah. Udahlah yang udah kejadian, sendal hilang, udah nggak apa-apa. Begitu, anggap aja jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Mau dikasih banyak, udah gitu aja. Sandal merek Sewalau, begitu. Mana ujungnya itu udah pakai peniti, disedihin. Nggak usah, biasa aja. Musibah dunia sama musibah, dan siapa yang menanam dia bakal memanen. Nanam berenuk nggak bakalan buahnya durian, begitu aja. Capek. Nggak usah. Hidup di dunia emang nggak lepas dari musibah. Yang udah kejadian udah. Begitu, mau marah-marah susah, udah kejadian, mau ngapain? Dah begitu aja. Jadi jangan bersedih dengan yang hilang. Udah, jangan sampai membuat kita terkesan nyalain Allah. Bahkan ada ancaman dalam hadis qudsi, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyatlub rabban siwai. Siapa yang tidak pandai bersabar menghadapi musibah, begitu, tidak menerima dengan ketentuan Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, dah keluar aja dari bumi langit, cari Tuhan lain, begitu. Sebab semuanya ketentuan Allah. Biasa. Kalau takdir yang ada,
Enggak apa-apa. Kita enggak bakalan tahu takdir kecuali setelah terjadi. Ya, sabar. Dan ini judul bab, pentingnya sabar. Sabar aja, enggak apa-apa. Begitu, sabar aja. Begitu, enggak usah. Siapa yang bersedih, berduka nestapa atas yang luput, yang hilang, dah yang hilang. Biarkan, nanti Allah pasti bakal ganti. Begitu. Jenggot dicukur, bakal tumbuh lagi. Bukan makin dikit makin banyak. Udah begitu. Kalau kita bersedih, kita meratapi, enggak ada faedahnya, malah kita makin down, makin terpuruk. Belajar keluar, kita lihat di sana banyak orang kena musibah. Begitu, orang yang kena tipu banyak, masih sehat, masih hidup, masih banyak rezeki dari Allah. Begitu hidup. Jangan meratap, jangan bersedih dengan yang luput. La tahzan, innallaha ma'ana, kata Nabi. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Insya Allah ada pertolongan. Dekati lewat pintu Rasulullah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu liqauli haulin minal ahwali muqtahami. Dialah Rasulullah, kekasih Allah, yang diharapkan pertolongannya dalam menghadapi problem hidup yang menerjang kita. Ngadu aja. Para sahabat itu kalau ada masalah ngadu sama Nabi. Begitu kita ngomong aja, baca sholawat aja yang banyak. Ya Rasulullah, tolongin anak ini biar sembuh dari penyakit ini. Begitu para sahabat kalau sakit. Ya Rasulullah, tolongin. Bahasa Arab aja dah, agisni itu tuh bahasa kitanya tolongin anak. Tolongi. Begitu. Sembuh. Ulama aja, ini orang-orang yang sakit, yang parah, yang kelihatan dokter udah bingung, suruh baca itu Allahumma ya mughni. 1000 dia. Ya mughni, ya mughni, ya mughni. Aghnini anid dawa bi barakati Rasulillah. Tuhan yang maha kaya, beri kami kecukupan daripada obat-obat yang mahal, puyeng sama saya. Barakat Rasulullah. Suruh baca itu. Sembuh dari sakit mata, stroke, macam-macam. Biar kita jangan banyak ngelamun bengong. Habis. Dari dulu muda capek-capek ngumpulin duit, dikorbanin kesehatannya. Pas sekarang udah tua, begitu. Duitnya diambur-amburin buat nyari sehat. Nah, siklus hidupnya bolak-balik doang, muter di situ doang. Lah dia mudanya, kesehatannya dikorbanin buat nyari duit. Sekarang duitnya diambur-amburin buat nyari sehat. Kapan nikmatnya hidup? Sengsara amat. Nikmati dunia anugerah. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya kerja, kerja. Waktunya mancing, mancing. Enak dah udah. Gitu. Setuju nggak? Tuh, setuju. Nyantai. Hidup, iya. Jangan dibikin susah. Yang keempat, Allah bilang dalam hadis qudsi, man tadadda'a li ghaniyin ay li ghinahu dhahaba sulusadini. Siapa orang ngasor, kata orang Jawa, merendah kepada orang kaya karena kayanya. Ama orang kaya dia tawadhu. Tawadhunya bukan karena orang kaya orang soleh, bukan karena orang kaya umurnya udah tua sehingga kita harus hormat sama dia, bukan karena dia sanak family, tapi karena kekayaan yang dilihat dunianya. Maka bila itu terjadi pada kita, maka 2/3 agama kita hancur. 2/3.
Bahkan Imam Ghazali menuliskan hadis dalam Bidayatul Hidayah itu, man tawaddu'a li ghaniyin salihin li ghinahu dhahaba sulusadini fa kaifa bi ghaniyin zalimin. Begitu. Maka kita sama orang kaya biasa, begitu, biasa. Hormatnya jangan karena kaya, jangan karena hartanya. Begitu. Kalau kita di mata kita yang tinggi harta, maka habis kita. Akhlak kita sama Allah, akhlak kita sama Rasul habis. Jangan begitu, biasa. Begitu. Kalau saudara ketemu orang kaya, mintalah ilmu dia kaya. Bagaimana Anda bisa kaya gitu? Apa proses usaha Anda? Begitu. Minta kail lah gitu. Jangan banyak minta umpan. Maka orang yang tahu ustad, tahu kiai gitu, dua. Begitu. Kata saya punya guru yang tahu ustad tuh, tahu kiai, dua orang. Satu pejabat, dua orang kaya. Orang kaya tahu. Nah, gua tahu dia. Begitu. Draftnya ada di dia. Si ini model begini, pinternya ngutang doang, bayar gak bisa. Si ini dia tahu. Itu begitu. Kayak begitu. Maka kita tawadhu itu lillah, karena Allah. Jangan lil jah, jangan lil ghina. Hormat itu jangan karena hartanya. Nanti 2/3 agama kita hilang, derajat kita aja hilang. Bisa diukur. Kalau bahasa Betawinya diponten gitu, dijengkalin sama si kaya, dijengkalin sama pejabat, jengkalin beneran. Karena itu dalam Taurat udah ditulis, man tadaddaa li ghaniyin ay li ghinahu. Orang kaya karena kayanya, hartanya gitu, kayanya. Begitu. Makanya khairul umara, sebaik-baiknya pejabat yang mondar-mandir di rumah ulama. Wa khairul ulama gitu, wa syarrul ulama gitu. Yang paling buruknya ulama itu yang mondar-mandir ke rumah pejabat gitu. Enggak usah, kecuali dia niatnya mau ngajarin, nasihatin, bagus namanya. Begitu. Maka kita jangan tawadhu sama orang zalim. Tawadhu repot. Sama orang kaya karena kayanya, jangan. Tapi karena solehnya dia, karena kerabat kita, karena dia ulama, karena akhlaknya dia baik, kita hormat. Jangan hormatnya di hartanya, karena itu akan jatuh derajat kita. Disebutkan di sini dhahaba sulusadini, akan hilang 2/3 agama kita. Tinggal 1/3. Apa hilang tuh? Tafsirnya ayna qasamin yakini, keyakinannya kurang. Nyandarnya banyakin nama Allah, nama Rasul. Nyandar. Lihat Imam Busiri dalam burdahnya, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda khululil hadisil amami walan yadiqa rasulallahi jahuka bi idhal karimu tajalla bismi muntaqim. Kata sebagian pujangga Islam, ya Imam Ar-Rusli, ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi, anta babullahi mu'tamadi, fabidunyaya wa akhirati, ya Rasulallahi khud biyadi. Begitu, minta dipegang aja dituntun. Kita banyak nyandar sama Allah, banyak nyandar sama Rasulullah.
Tidak ada ibadah yang paling dekat dan cepat ngebuang kesusahan kita selain baca solawat sama Habibuna Muhammad. Tidak ada ibadah obat yang paling cepat nyembuhin orang sakit selain banyak-banyak baca solawat sama Rasulullah. Tidak ada pil yang paling mudah untuk mensehatkan batin maupun lahir selain bersolawat kepada Habibuna Muhammad. Banyak ngadu, banyak ngadu. Nanti kalau banyak ngadu sama Allah, banyak ngadu sama Rasul, nanti akan dibantu tuh sama orang-orang kaya, bakal dibantu. Begitu. Jangan banyak nunduk karena harta. Kita bakal jatuh di mata Allah, jatuh dari pandangan Allah, dan itu sebuah kerugian dalam hidup kita. Capek kita. Begitu. Segitu-gitu juga jatah kita dari Allah akhirnya. 4 ini nih nasihat besar yang ada dalam kitab Taurat, kata Sayyidina Wahab bin Munabbih. Mudah-mudahan kita bisa mengakses cahaya yang diterangkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam Tambihul Ghafilin, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Wahab bin Munabbih, sehingga hidup kita penuh dengan ketenangan, ketentraman, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah ngaji malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari sebelum saya baik?